Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai manajemen keuangan Islam, menurut Gerteri, manajemen adalah suatu proses kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Menurut KBBI, keuangan diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang. Yang ke satu yaitu seluk-beluk uang, yang kedua yaitu urusan uang, yang ketiga yaitu keadaan uang. Uang merupakan ilmu dan seni. Untuk mengelola uang dipengaruhi di kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dan transfer uang di antaranya individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Secara etimologis, asal-usul kata logawi kata Islam berasal dari kata aslama yang artinya selamat. Dari kata itu terbentuk dari kata salima yang artinya menyerahkan diri, tunduk, dan patuh. Berdasarkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Wa may yatawakkal 'alallahu fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Yang artinya, dan rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah telah mengadukan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Di sana ada mudharabah berasal dari kata dab, berarti memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amil untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian. Al-Juhaili tahun 1989 sampai dengan 836. Mudharabah adalah suatu akad dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menjadi pemilik modal dan pihak kedua menjadi pengelola modal dalam bentuk usaha dengan nisbah keuntungan yang disepakati bersama pada saat kontrak di antara keduanya. Dalam bahasa lokal idak disebut mudharabah dalam bahasa lokalnya. Nah, sekarang coba lihat bagan mudharabah. Di sana itu ada di sampingnya ya, ada yang kayak gitu. Coba amati. Nah, di sana juga ada hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, jika ia memberikan sejumlah dana secara mudharabah, mempersyaratkan atas mudharibnya agar tidak mengarungi lautan, menuruni lembah, membeli hewan, ternak apabila ia melakukannya, maka ia harus menjamin pokok modalnya. Lalu sampailah syarat tersebut dan Rasulullah SAW membolehkannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Ijma sahabat Nabi SAW. Berdasarkan riwayat para sahabat yang meriwayatkannya bahwasanya mereka mengelola harta anak yatim dengan cara mudharabah, dan tidak ada satupun dari para sahabat yang menentangnya. Lihat kitab An-Nasab Ar-Royah juz 4 halaman 113. Karena ada rukun dan syarat mudharabah, maaf ya nggak kelihatan. Rukun dan syarat yaitu akidah, sahibul mal, dan mudharib. Rasul mal, al-amal, ribun, dan ijab kabul. Nah, syaratnya itu akidah, sahibul mal, dan mudharib itu yaitu balik dan mumayyiz. Kalau rasul mal yaitu berupa uang, jumlah terukul tunai dapat diserahkan. Terus al-amal yaitu bentuk pekerjaan atau usaha yang jelas. Terus ribun yaitu terukul dengan jelas dinyatakan dalam bentuk presentasi terhadap keuntungan. Ijab kabul. Nah, di sana juga ada uraian, penjualan, HVV, laba kotor, beban, laba rugi bersih jumlahnya 100, HVP 65, laba kotor 35, beban 25, laba rugi bersih 10. Serta ada metode bagi hasil reference sharing, gross profit sharing. Nah, di sana ada jenis-jenis mudharabah.
Secara umum, mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu satu mudharabah muthalaqah adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Terus yang kedua mudharabah muqayyadah, yaitu adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Terus seiring dengan perkembangannya ada satu jenis mudharabah bagi yaitu mudharabah mustarakah. Mudharabah mustarakah adalah bentuk dalam kerjasama investasi. Maksudnya mudharabah di mana pengelola dana menyatakan modal dan dana. Nah juga ada 50 atau DSN MUI 3/2006. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan akad mudharabah musyarakah dalam produk penyaluran dana dan penghimpunan dana. Nah, sebagai berikut, yang ke satu yaitu akad yang digunakan adalah akad mudharabah mustarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang kedua yaitu nasabah sebagai mudharib menyatakan modal atau dananya dalam investasi bersama bank syariah. Yang ketiga yaitu nasabah sebagai pihak yang menyatakan modal atau dananya mustarik memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disetakan. Terus yang keempat, bagian keuntungan sudah diambil oleh nasabah sebagai mustarik dibagi antara nasabah sebagai mudharib dan bank syariah sesuai dengan nisbah yang disepakati. Terus yang kelima, apabila terjadi kerugian, nasabah sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disetakan. Akad mudharabah mustarakah ini sering dijumpai pada lembaga keuangan asuransi. Nah, makanya disebut yaitu mudharabah dan mustarakah dalam penyaluran dana. Dana itu yang betul yang tadi yang disebutkan ya, yaitu akad nasabah bagian keuntungan apabila terjadi kerugian. Nah, di sana itu ada penghimpunan dana dan pembiayaan. Maksudnya itu yaitu ada penghimpunan dana ya, pendapatan, 1 profit, 2 reference, 3 next reference. SM2 yaitu pendapatan profit, reference, 3 net reference. Nah, di sana itu ada nasabah, nisbah X, keahlian proyek modal 100% bank, nisbah Y, keuntungan bagi hasil sesuai nisbah modal. Ini tuh mengajukan apa sih penghimpunan perjanjian bagi hasil? Ya, sesuai bank. Maksudnya itu dengan penghimpunan dan pembiayaan. Ya, seperti kayak gitu, profit, reference, net reference. Oke, di sana itu ada LKS. Apa itu LKS? LK yang artinya yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, serta tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Terus ada karakteristik LKS. Yang satu yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya. Yang kedua selalu berkaitan dengan rektor real. Yang ketiga yaitu uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas. Yang keempat yaitu bukan hanya lembaga profit tetapi juga lembaga yang mempunyai fungsi sosial. Yang kelima yaitu akadnya heterogen beragam sesuai dengan tujuan transaksi. Maksudnya yaitu ada karakter LKS. Selanjutnya ada sejarah lembaga keuangan syariah, yaitu di masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, tahun 1963 nama LKS terbit Gemar Bank Mesir. Tahun 1975 Islamic Development Bank. Tahun 1975 Dubai Islamic Bank Dubai, Faisal Islamic Bank IGVT, Faisal Islamic Bank Sudan. Tahun 1977 Kuwait Finance House Kuwait. Tahun 1978 Jordan Islamic Bank Jordan Islamic House Universitas Holding Luxembourg. Tahun 1979 Bahrain Islamic Bank Iran Islamic Bank. Tahun 1980 Islamic International Bank Kairo. Tahun 1981 Dar Al-Mal Al-Islami Switzerland. Islamic Finance House England. Jordan Finance House Jordan Islamic Bank of Western Sudan. Tahun 1982 Islamic Bank Bangladesh. Tahun 1983 Qatar Islamic Bank Tadamon Islamic Bank Sudan Faisal Islamic Bank Bahrain Bank Islam Malaysia. Tahun 1992 Bank Muamalat Indonesia. Nah, itu bank nama Indonesia.
Yang tadi itu adalah Bank Indonesia ya. Terus langsung ke lembaga pendukung lembaga keuangan di tingkat internasional. Yang pertama yaitu IDB, Islamic Development Bank. Yang kedua AFI, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Terus IFM, International Islamic Financial Market. Terus IFSB yaitu Islamic Financial Service Board. Nah, itu. Oke, baik langsung saja kesimpulan ya. Jadi intinya manajemen keuangan Islam adalah proses atau perencanaan, pengorganisasian, bimbingan dan evaluasi dalam prakteknya dan terkait perilaku dengan nilai-nilai keilmuan, ketauhidan dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam Al-Quran dan Hadis. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.